Horas Balige Akademi datang dari masih Jakarta ya. Oke, pemirsa, kita akan melanjutkan mengupas 49 halaman dari Pak Roy Suryo ya di buku Jokowi's White Paper ya. Kita akan meneliti bagaimana si peneliti gadungan ini, peneliti bodong ini ya, bahwa dia saya sebut adalah politisi berbulu peneliti ya. Politisi yang mengaku-ngaku seolah-olah dia peneliti, meskipun dia tidak punya catatan apapun di Google Scholar. Ya, Google Scholar itu bisa menjadi indikator seberapa banyak tulisannya yang direferensi, dijadikan rujukan pada tulisan orang lain. Ya, itu tidak ada, nol. Ya. Oleh karena itu, ya saya sebenarnya menganjurkan ya sedikit kepada sebelum kita kupas ini ya kepada para mereka yang mendukung ya, terutama pengacaranya, terutama ini yang mendukung fanatik buta ini ya. Coba kalian ambil buku Jokowi's White Paper itu 49 halaman ya. Kalian ambil, kalian tunjukkan kepada para peneliti yang kalian kenal, misalnya Dr. Rido atau Dr. Leoni. 49 itu apa pendapat Anda mengenai tulisan Roy Suryo yang jujur? Coba. Apakah itu tulisan seorang peneliti? Apakah itu tulisan seorang fiksi? Ya, fiksioner, ya. Nah, itu ya, seorang yang menulis fiksi gitu. Jadi apakah itu ilmiah atau fiksi? Itu aja minta pendapat ahli secara jujur. Ditambahkan lagi ahli yang di luar. Satu lagi misalnya, jadi 3 reviewer tentang tulisan Pak Rosuryo 49 halaman ini. Gitu loh. Jadi itulah rujukan kalian untuk bernalar. Ya. Jangan seperti ada pengacara di Solo itu ya, seorang megalomania, dikit-dikit begitu, dikit-dikit semua dikomentari. Ya, datang ke Jakarta aja modal apa itu? Ya, keberatan. Ya. Terus ya, setelah kalian dapatkan itu, baru kalian jujur. Oh, ternyata dia bukan peneliti, dia peneliti gadungan. Pantasan Google Scholar-nya nggak ada. Tidak ada satupun tulisannya yang dirujuk oleh tulisan lain. Tidak ada satupun bukunya yang dirujuk oleh buku lain. Ya udah, gitu loh. Kalian tinggalkan. Ngapain kalian, kalau kalian tidak punya political agenda, political motive, ya ngapain mereka kalian berada satu kolam dengan peneliti gadungan? Ya, Pak Rosuryo ini ya, yang setiap hari ya dia mengenerate hoax, tetapi menuduh orang lain hoax. Apa yang saya bilang hoax? Di manalah di dalam bukunya ini, buku Jokowi's White Paper 49 halaman, ya tulisannya dia ini, yang menunjukkan ada angka 99,9% palsu. Ya. Apakah kalian tidak baca buku 49 halaman tulisannya Pak Roy Suryo ini? Tidak ada satupun nilai atau angka, nilai error, nilai apapun itu yang merujuk ke 99,9% palsu. Di mana? Di situ ditulis. Saya sudah baca ini tuntas. Dan metode apa? Tidak ada. Itulah hoax yang terus diglorifikasi oleh dia sendiri di setiap dari TV ke TV ke TV ke TV. Mengatakan 99,9% palsu. Apa metodenya? Coba sebutkan. Di mana itu ditulis? Halaman berapa? Enggak ada. Apalagi si pengacara Raja Konten itu selalu mengglorifikasi hoax-hoaxnya Roy Suryo ini. 99,9% palsu. Mana coba tunjukkan? Di mana itu? Ada. Apakah Anda tidak baca 49 halaman tulisan Roy Suryo? Dan kalau tidak ada motif untuk memperpanjang kasus ini demi konten, demi political gain 2029,
Harusnya kau baca itu. Tulisan Roy Suryo itu. Tetapi Roy Suryo ini, terlepas dia terlibat atau tidak dalam motif politik ini, ya memang dipakai untuk ini, memperpanjang kasus ini, mengglorifikasi, merepetisi, mengartikulasi tiap hari. Hoax 99,9% palsu. Di mana? Coba buktikan. Atau kalian adakan dulu acara debat terbuka saya dengan Roy Suryo. Gitu. Tapi nggak penting sih itu ya, karena bentar lagi juga udah selesai kasus ini P21. Ya. Jadi kalian kalau memang kalian tidak berkepentingan dalam politik, coba tunjukkan kepada saya di manakah angka 99,9% palsu di buku JWP ini yang diglorifikasi terus oleh Roy Suryo ini, si peneliti gadungan ini, si peneliti tanpa track record, tanpa Google Scholar. Kalian percaya satu pun tulisannya nggak pernah dirujuk orang lain. Tidak ada fondasi matematika yang dia pegang. Ya dia tinggal ngoceh aja dengan gaya komunikasinya tanpa perlu pertanggungjawaban ilmiah. Ya saya baca secara detail ini tulisannya. Ini karena dia sudah mengejek saya dengan menamai saya, mengubah nama saya sesukanya, seolah-olah nama saya itu tidak berharga. Ya, meskipun saya marah begini, saya tetap panggil nama utuhnya, Roy Suryo. Itu loh. Ya. Jadi memang tidak ada angka itu. Coba variabel apa yang mereka dia pakai, metode apa yang dia pakai? 99, pokoknya 99,9% palsu. Metode apa? Coba tanyakan secara detail. Bosan kita setiap hari. Dia yang menuduh, oh hoax. Padahal dia sendiri tiap hari mengatakan hoax. Bahkan di televisi. Itu. Ya, nggak ada tobat-tobatnya. Ya, ada orang tobat ya kan setelah melakukan kesalahan sadar tobat. Ini nggak, makin bangga dia. Coba saya tunjukkan dulu bagaimana metode ELA. Ya, kan ada dua metode yang ada di buku Jokowi White Paper 49 halaman tulisan yang tak ilmiah dari Roy Suryo itu ya. Coba. Ya, pertama kan metode ELA. Yang kedua gradient analysis. Ya, metode ELA itu harus paham dia metode matematikanya, diagramnya seperti ini nih. Nih, diagramnya ini. Nih, bisa kan? Kelihatan ya. Nah, ini gitu loh. Di situ sebelum dilakukan diuji ya, error level analisisnya itu harus ada normalisasi resolusi, ada koreksi pergeseran, translasi terhadap objek uji, ada koreksi rotasi, ada penyesuaian pencahayaan dan banyak variabel preprocessing yang lain. Baru dilakukanlah error level analysis dengan rekompresi dalam JPG ya, Joint Picture Expert Group. Nah, baru persamaannya begini, error begini. Nah, ini ya, ada ELA ya dalam kurung XY ya, terus XY kurang IQ XY artinya apa? Citra semula dikurangi dengan citra yang sudah dikompresi secara JPEG. Apa itu JPEG? Pak Roy Suryo paham nggak? Metode kompresinya paham nggak? Tahun 2002 sudah ada tulisan saya di jurnal media teknik UGM ya, kompresi citra digital berbasis bi-art ortogonal untuk JPEG itu loh. Nah, terus barulah dilakukan analisa berbasis blok, tiap blok. Analisa secara resolusi juga. Apa dampak resolusi terhadap error level analisis? Bukan Anda bandingkan ELA terhadap scan ijazah Anda yang resolusi tinggi, sementara dari akun X Dian Sandi Utama resolusinya rendah. Yaitu error. Tidak relevan berarti. Ya.
Baru dilakukanlah analisis deteksi dan manipulasi deteksi manipulasi digitalnya. Dilihatlah peta ELA-nya, anomalinya, apakah ada perubahan teks atau nomor, manipulasi tanda tangan, anomali stempel atau logo. Ya, saya kasih tahuan dari rumusnya ini. Nih, untuk berkali-kali diuji resolusi ini loh, persamaannya ini. Dapat. Nah, ini persamaannya ini untuk multi resolusi. Ya, dibandingkan tiap-tiap blok itu perlu program. Ya, alfanya juga ada. Bobot tiap tingkat resolusi. Terus K-nya itu tingkat resolusi piramid level. I-K-nya adalah citra pada resolusi K ke K. Gitu loh. Itu loh. Ini mana 99,9%-nya? Gak ada pun. Terus ELA dengan faktor skala resolusi. Ya, IXY kurang IQ, ya. IQ, tar dulu, dikali R referensi dibanding dengan R. R referensi adalah resolusi referensi standar, misalnya 300 dpi, ya, 300 dpi, dots per inci, atau ppi, pixel per inci. Terus R-nya adalah resolusi aktual citra. Ya, inilah dia persamaannya. Nih, untuk tiap blok citra. Itu loh. Itu punya persamaan semua. Jangan semena-mena karena orang nggak tahu. Terus ada tipu-tipu. 99,9% palsu. Metodenya apa? Ya nggak tahu. Nih, metodenya ini. Ya. Ini akan saya tulis, saya bantah semua tulisan Anda ini. Karena secara serampangan terus mengenerate seolah-olah paling hebat. 99,9% palsu. Itu aja Anda ulang-ulang mulai setahun ini. Gitu. Ya. Gak ada pun metodenya. Coba masukkan citra, keluaran. Entah apalah ini metode apa ini, tool Anda ini. Gak disebutkan juga di sini pakai tool apa Anda menghitung ELA. Coba. Untuk memetakan error level analisis ini, pakai metode apa coba? Pakai software apa? Software gratisan atau software berbayar? Sebutkan harusnya. Anda paham nggak? Jengkel gitu. Terus bangga kali menyebutkan itu. Seolah-olah udah pakar kali. Ya. Menyebutkan satu persamaan aja, menjelaskan nanti nggak bisa. Telanjangilah kau nanti di pengadilan. Nah inilah dia bandingkan apanya. Ya kan? ELA-nya dia, entah pakai apanya, softwarenya. Terus dia ceritakanlah. Cuma cerita aja. Nggak ada pun variabel apa. Padahal banyak variabel tadi kan, persamaan-persamaan yang saya tunjukkan. Ada resolusi di situ. Ya. Terus ada blok, berapa blok dia Anda bagi itu untuk menghitung ELA. Dalam sebuah citra digital ada faktor key di situ. Coba saya baca kekonyolannya ini. Ya, si ahli gabungan ini. Hasil ELA secara nyata jelas terlihat dalam uji ketiga ijazah ini, di mana ijazah pertama adalah ijazah asli nomor 6174/654 tertanggal 11 Juni 91. Tampak jelas separuh foto ijazah sebelum dielah dan separuhnya sesudah dielah. Masih bisa terbaca huruf I, J, dan A pada tulisan ijazah. Juga tanda tangan Rektor UGM saat itu, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Adnan. Itulah penjelasan terhadap ELA, terhadap ijazah fotokopi dia yang di-scan ya, terus di ELA katanya. Tulisan ijazah pas foto tanda tangan rektor dan dekan logo UGM yang berada di tengah. Bahkan cap legalisir pun masih sangat jelas terlihat yang membuktikan bahwa ijazah saya tahun 91 tersebut terbukti asli tanpa ada rekayasa apapun pada bagian-bagiannya. Hasil sama bisa dilihat juga hasil ELA dari ijazah asli lulusan FKT
UGM tahun 1985, di mana masih terlihat jelas juga pas foto cap logo UGM dan bahkan materai. Nah, itulah untuk punyanya dia. Ya jelaslah resolusi yang kau pakai tinggi. Kan ada faktor resolusi dalam persamaan ELA untuk menghitung error pada setiap blok-blok di citra digital itu. Ya jelaslah. Ya, bukan itu masalahnya. Itu terlihat atau tidak terlihat. Ya. Apakah seragam? Tidak seragam rasio kompresi pada hasil yang di ELA itu yang dideteksi, bukan masalah dibaca atau tidak dibaca, terbaca atau tidak terlihat. Ini karena ini masih bisa sisanya, ini punya saya asli. Karena resolusinya tinggi. Terus ini yang di-upload Dian Sandi Utama sudah blur, resolusi rendah. Ya, saya baca lah analisa konyol-konyolan ini. Hasil sangat berbeda tampak saat ELA dilakukan pada ijazah Jokowi versi uploadan Dian Sandi di X tanggal 1 April 2025 sebelumnya. Saat masih separuh di ELA saja, logo UGM tanda tangan rektor separuh pas foto, bahkan tulisan IJA sudah tidak tampak. Apalagi setelah di ELA seluruh ijazah Jokowi ini, maka hancurlah hasilnya. Hancurlah hasilnya. Apa arti hancurlah hasilnya? Coba. Saat masih separuh di ELA saja, logo UGM tanda tangan rektor separuh pas foto, bahkan tulisan IJA sudah tidak tampak. Apalagi setelah di ELA seluruh ijazah Jokowi ini, maka hancurlah hasilnya. Jangankan tulisan, karena logo UGM di tengah, pas foto dan lainnya tidak tampak lagi. Ya, ini jelas membuktikan bahwa ijazah tersebut sudah direkayasa bagian-bagiannya. Bagian apa? Coba. Di sini nggak ada jelaskan bagian apa, coba. Di mana? Gitu. Ya. Parah sih. Ya apa ini? Ya, suka menjelekkan orang, mengatakan orang hoax, ya, melabel orang pengkhianat, ya, membelok-belokkan, merendahkan nama saya. Pak Roy Suryo memang Anda gaya politiknya, komunikasinya buruk juga. Ya. Apalagi jadi peneliti. Jadi politisi aja Anda, politisi yang buruk. Coba saya tantang Anda, Pak Roy Suryo, kalau Anda merasa bukan peneliti gadungan, downsampling dulu, downsize dulu, scan ijazah fotokopi Anda. Coba, lakukan ekivalen dengan ijazah yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Coba, ijazah Pak Jokowi itu. Seragamkan itu resolusinya, ya, DPI-nya atau PPI-nya, terus bandingkan. Ketika Anda resize atau downsize scan ijazah fotokopi Anda itu, Anda turunkan, bisa nggak terbaca logo UGM dan tulisan yang Anda klaim di sini? Tidak terbaca juga. Bukan begitu cara menganalisa ELA. Aduh. Bukan masalah tampak atau tidak tampak. Itu, ya, itulah mengindikasikan area-area atau blok-blok di dalam citra digital yang terdeteksi kompresinya itu tiba-tiba naik, tiba-tiba turun daripada blok-blok tetangganya. Itu artinya. Tahu nggak Anda rasio kompresi? Parah ini deh. Ya, penjelasannya aja pun nggak ada ilmiahnya. Hancurlah hasilnya. Apalagi setelah di ELA seluruh ijazah Jokowi ini, maka hancurlah hasilnya. Jangankan tulisan, ini apa ini, maka hancurlah. Itu kan kualitatif. Kalau ilmiah itu harus kuantitatif. Berapa persen hancurnya? Berapa persen rusaknya? Tidak terbacanya. Coba.
Berapa persen dari total blok di dalam citra digital itu yang terdeteksi ada indikasi manipulasi digital? Itu ilmiah. Gak pernah nulis buku sih, gak pernah nulis paper jurnal sih, ngomong semena-mena. Ya. Coba nanti siapapun yang berdebat dengan Roy Suryo di televisi, ya, coba kalian tanyakan dulu, dari mana klaim dia 99,9%? Pakai metode apa? Metode ELA di mana di dalam tulisan ini? Apa metodenya? Bagaimana dia menghitung sampai dapat nilai 99,9% palsu? Bosan orang setiap 1 tahun ini, ya, menuduh orang mengenerate hoax. Padahal dia sendiri nggak bisa bertanggung jawab apa lah ini penjelasannya. Apalagi setelah di ELA, seluruh ijazah Jokowi ini, maka hancurlah hasilnya. Hancurlah hasilnya. Coba kalian baca itu di buku, kalau kalian sudah membeli buku JWP. Halaman 25. Itulah tulisan Rasulullah. Maka hancurlah hasilnya. Tapi kalau kalian hanya, apalagi yang pengejar-pengejar konten ini ya, tinggal tancap, Rosuryo cuap-cuap dengan hoaxnya, dengan gaya peneliti bodong, ditonton orang, dapat duit kalian. Ada yang 30 juta, ada yang 50 juta, ada yang 66 juta, ada 99 juta, ada 100 juta lebih. Ya, kalian berkepentingan untuk menyebarkan hoax-hoax dari Roy Suryo ini. Gitu. Coba tanyakan, ya kan, peneliti, coba sumber lain yang terus review dulu tulisan Roy Suryo itu halaman 25 sampai 26. 25 sampai 26. Mulai 24 lah. 23, 24, 25 dan halaman 26. Coba. Itu aja yang pendek itu hasil ELA. Di manalah ilmiahnya di situ? ELA itu. Coba kalian tanyakan ke Dr. Rido, Dr. Leoni atau yang lain. Gitu loh. Ya. Tapi kalian nggak mau, karena apa? Kalian berkepentingan para konten kreator ini ya mendapatkan keuntungan. Ya setidaknya sampai 2029 cuap-cuap dia begini. Ya kan? Itu untuk konten kreator, untuk para orang-orang yang gelandangan politik ini. Wah, penting ini untuk menjatuhkan orang sebagai kontestasi nanti 2029. Kan begitu. Ya, saya aja nggak orang politik tahu kok. Gitu. Kalau kalian tidak berkepentingan politik, tinggal cross check, cross validation ke peneliti lain. Tulisannya Roy Suryo ini ilmiah nggak ini? Itu jangan saya lah, ya. Orang lain. Itu. Apakah ini ilmiah atau ini hanya sekedar hoax yang terus diulang-ulang di televisi? Itu loh. Menganalisa ELA saja nggak paham. Persamaannya pun nggak paham. Apalagi menganalisanya. Nih. Nah ini. Nih, coba tanyakan persamaan ini sama Roy Suryo. Coba tanyakan, bagaimana mengimplementasikan ini dalam kode program. Coba. Tapi ya demi kepentingan konten ya, nggak peduli ya. Nggak peduli, tanyakan ini ke Roy Suryo. Nih, ya, nggak peduli. Yang penting, udah kita butuh mulut Roy Suryo. Ya, mulutnya Roy Suryo kita peneliti gadungan yang nggak pernah punya catatan menulis, nggak peduli. Yang penting dia pintar komunikasi, gayanya itu. Nanti buka baju dia begini, ada tulisan-tulisan mengejek Pak Jokowi dan keluarganya. Udah, senang, hore. Itu. Tapi udahlah, kita harus sudah ini. Ya. Kalau saya yang paham, ya saya sadar saya salah. Kok bisa salah? Ya karena kalian nggak paham. Gitu loh. Nggak paham tapi menuduh. Bukan bidangnya juga. Sok-sokan berkomentar pengacara raja konten ini.
Udah nggak paham, tapi berkomentar lagi, menuduh pengkhianat, pembelot. Kalau nggak berhenti kau, raja konten, ya, pengacara raja konten. Kalau masalah personalmu, yang lain-lain itu saya nggak usah. Hubungan spesial dengan klien itu, udahlah itu urusan orang lain. Tapi kalau kau nggak berhenti, ya, nggak berhenti kau menuduh saya pengkhianat, pembelot, saya yakinkan saya akan laporkan kau. Berikut yang lain-lain. Ya. Nggak paham bidang, menuduh orang lagi demi konten lagi. Di tengah jalan juga kau berada di kasus ini. Membujuk-bujuk saya, ayo kita buat bala RRT, ayo kita buat. Kalian berdua membujuk-bujuk saya. Harusnya saya cuma sama Bang Kejahmada Girsang. Akhirnya saya terbujuk. Masuklah kau ke kasus ini. Terkenallah kau masuk-masuk TV sekarang. Bukan hanya di kontenmu. Kalau saya nggak setuju kemarin, nggak bakal kau masuk kasus ini. Sekarang enak kali kau. Setelah ku iyakan supaya berdiri, masuk ke bala RRT, langsung kau tuduh saya pengkhianat. Oportunis kau. Masuk TV kau merendah-rendahkan saya kau. Kaulah sama si apamu itu membujuk-bujuk saya. Terus membujuk-bujuk saya, konsisten membujuk-bujuk saya untuk membentuk bala RRT, bala RRT. Padahal saya keluar dari tim sana itu. Saya pinginnya sendiri. Sekarang cuap-cuap lah kau sok paling suci kau. Ya, semua orang tahunya itu masalah personalmu itu. Sekarang kau sok paling hebat kau, sok paling pahlawan, sok mengeluarkan duit kau di kasus ini. Kau dapat keuntungan dengan kontenmu itu. Enak kali kau menuduh-nuduh saya dengan enteng mulutmu itu. Menuduh saya pengkhianat. Padahal kau pendompleng, penumpang gelap di kasus ini. Di tengah jalan membujuk-bujuk saya. Enak kali kau sok pahlawan kau dianggap orang. Sebenarnya tahunya aku masalah personalmu itu. Yang gak maunya saya membongkar itu. Karena itu masalah personal. Saya menghargai. Personal is personal. Tapi melihat mulutmu, seolah-olah kau orang paling hebat. Ya. Kalau kau teruskan itu, ya, label-labelmu itu terhadap saya, akan saya laporkan kau. Dengan enaknya kau mengatakan saya pembelot, pengkhianat. Mulutmu itu. Tengah jalan kau penumpang gelap kasus ini. Membujuk-bujuk saya. Sampai berantam kau dengan AS kau. Sok hebat kau. Jaga mulutmu itu. Jangan sok paling bermoral kau. Hei, pengacara raja konten. Kalau masih seperti itu, apalagi mengungkit-ungkit pribadi, ku bongkar pribadimu. Ya. Apalagi itu berkaitan dengan beda buku Jokowi White Paper itu kejadiannya. Oke pemirsa, ya, jangan merasa kalian itu mereka itu penegak kebenaran, pret. Ya, Tifa. Sudah saya ceritakan di video sebelumnya. Ya. Tertutup pengelolaan anggaran buku Jokowi White Paper. 1000 buku aja versi premium sudah 350 juta keuntungannya. Kalau 3.000, 1 miliar. Kalau 10.000, berapa itu? 3,5 miliar dapat dia. Padahal porsi tulisan saya 70% atau 486 halaman. Dia tidak peduli. Saya saja bisa ditipu dia, apalagi kalian. Itu loh. Kalau 5.000, berapa itu? Kali 350.000 untungnya. Modal 150.000 versi premium. Dijual 500.000. Keuntungan 350.000. Ya,
Anggap aja untuk reseller 50.000, 300.000 per buku. Ya. Kalau 1.000, 300 juta, 5.000, 1,5 miliar. Gak peduli dia hak orang lain. Begitu kalian moralitas semacam itu, kalian bilang penegak kebenaran. Cuma duit segitu aja dia gelapkan. Ya. Jadi jangan kalian glorifikasi mereka-mereka ini seperti dewa. Ya. Adalah satu peneliti gadungan, Rosuryo. Adalah satu memanfaatkan beda buku Jokowi white paper untuk hubungan-hubungan spesial mereka. Adalah satu harusnya buku JWP itu dikelola terbuka, tetapi dimakan semua, dikelola secara tertutup seolah-olah itu tulisannya. Moralitas mereka juga berantakan kok. Jadi jangan kalian anggap mereka itu dewa. Ya. Nggak dewa mereka itu. Penuh masalah juga. Itu loh. Jangan ketika melihat orang lain seolah-olah rendah-rendahnya manusia. Tidak bercermin pada dirinya. Belum lagi nggak sadar narapidana kasus Tupa. Parah kau. Ya. Peneliti gadungan. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas!